Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, dan tulislah semua hajat para sahabat, agar kita mengaminkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat manfaat doa channel. Semoga senantiasa kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilancarkan rezekinya, amin. Kisah nyata, dijebak masuk penjara dan dianiaya oleh para gangster, pria sederhana ini bisa mengendalikan semuanya. Di sebuah penjara berkeamanan tinggi di pinggiran kota, seorang napi baru tiba. Namanya Hamzah, seorang pria sederhana dengan peci putih yang selalu ia kenakan. Tubuhnya kurus, wajahnya bersih, dan sorot matanya tenang. Ia ditangkap karena kasus pencurian kecil-kecilan yang dilakukannya demi memberi makan keluarganya. Ketika ia masuk ke penjara, para napi lain langsung memandangnya dengan sinis. Di antara para gangster bertato yang menguasai penjara, Hamzah terlihat seperti kambing yang tersesat di kandang serigala. "Hei anak alim, apa kau bisa bertahan di sini?" Salah seorang napi besar bertubuh kekar mengejeknya sambil menepuk-nepuk pundaknya dengan keras. Semua orang tertawa. Hamzah hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Awal yang sulit. Hari-hari pertama Hamzah di penjara penuh dengan cobaan. Ia sering dihina, direndahkan, bahkan diberi pekerjaan yang tak manusiawi oleh para napi senior. Makanannya sering dirampas, dan ia tak pernah membalas. Namun, Hamzah memiliki sesuatu yang membuatnya berbeda, kesabaran dan keteguhan hati. Setiap malam, setelah para napi lain tertidur, Hamzah mengambil wudhu dengan air seadanya, lalu salat dan berdoa. Kebiasaan ini menarik perhatian beberapa napi yang sering terjaga di malam hari. Suatu malam, seorang gangster bernama Santiago yang terkenal kejam mendekati Hamzah. "Apa gunanya salat di tempat seperti ini? Allah tak peduli dengan penjahat seperti kita," katanya sinis. Hamzah menatap Santiago dengan tenang. Allah tak pernah meninggalkan hambanya, bahkan di tempat tergelap sekalipun. Dia selalu memberi kesempatan untuk berubah. Kata-kata Hamzah sederhana, namun menyentuh hati Santiago. Untuk pertama kalinya, Santiago merasa ada harapan dalam hidupnya. Mulai dihormati, lama-kelamaan, sikap sabar dan kebijaksanaan Hamzah mulai menarik perhatian para napi lain. Ketika ada perkelahian, Hamzah sering menjadi penengah. Ia tak pernah memilih pihak, dan keadilannya diakui oleh semua orang. Bahkan para gangster mulai menghormatinya. Santiago, yang awalnya mengejek Hamzah, kini sering menghabiskan waktu bersamanya, mendengarkan cerita-cerita tentang Islam dan kehidupan. Namun, ada satu orang yang tidak senang dengan keberadaan Hamzah, Luis, pemimpin gangster terbesar di penjara itu. Luis merasa pengaruhnya terancam. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Hamzah sebagai peringatan. Malam itu, Hamzah dipukul hingga babak belur. Namun, keesokan harinya, ia kembali berjalan dengan tenang di lapangan penjara, seolah tak terjadi apa-apa. Sikap ini membuat para napi lain semakin kagum. "Orang ini bukan manusia biasa," bisik salah satu napi. Menguasai penjara. Suatu hari, terjadi kerusuhan besar di penjara. Dua geng besar saling bertikai, dan keadaan hampir tak terkendali. Para sipir kewalahan. Di tengah kekacauan itu, Hamzah maju ke tengah-tengah lapangan dan berteriak, "Berhenti! Apa kalian ingin hidup seperti ini selamanya? Bertarung seperti binatang tanpa tujuan?" Suaranya lantang, penuh wibawa. Para napi, yang biasanya sulit diatur, perlahan-lahan berhenti bertarung. Hamzah kemudian berbicara tentang pentingnya persaudaraan dan bagaimana mereka bisa mengubah hidup mereka meskipun berada di dalam penjara. Kata-katanya menyentuh hati semua orang. Sejak hari itu, Hamzah menjadi tokoh yang dihormati di penjara. Bahkan Luis,
yang sebelumnya membencinya, mulai mendekatinya. Aku ingin berubah, kata Louis suatu malam. Hamzah tersenyum, Allah selalu menerima mereka yang ingin bertaubat. Mengislamkan gangster. Dengan waktu, Hamzah mulai mengajarkan Islam kepada para napi. Ia mengajari mereka cara salat, membaca Al-Quran, dan nilai-nilai kebaikan. Perlahan-lahan, satu persatu napi mulai memeluk Islam. Bahkan Louis, yang dulu kejam, kini menjadi salah satu murid terbaik Hamzah. Penjara yang sebelumnya penuh dengan kekerasan dan kebencian kini berubah menjadi tempat yang lebih damai. Para napi mulai saling membantu dan mendukung satu sama lain. Ketika ada napi baru yang datang, mereka langsung disambut dengan keramahan, bukan intimidasi. Hamzah menjadi pemimpin tanpa mahkota di penjara itu. Bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kekuatan iman dan ketulusan hatinya.